Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Eusebia dari kelas 2 BIM Manajemen Pemasaran, nomor absen 11. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi statistika untuk memenuhi tugas ujian tengah semester statistika. Nah, di sini saya memiliki data berupa 50 data nilai mahasiswa jurusan Administrasi Niaga. Dari data ini, kita akan menentukan beberapa hal, diantaranya yaitu distribusi frekuensi, kedua, mencari mean atau rata-rata, ketiga, mencari median, keempat, mencari modus, dan yang terakhir, peluasan median yaitu kuartil dan persentil. Materi pertama yang akan dibahas yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Dari data yang kita punya ini, kita akan melakukan distribusi frekuensi. Dengan langkah pertama, yaitu menentukan array data, atau mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Hasilnya seperti ini. Data nilai 50 mahasiswa jurusan Administrasi Niaga sudah diurutkan dari yang terkecil yaitu 30, dan yang terbesar yaitu 100. Langkah kedua yaitu menentukan rentang. Rentang yaitu selisih batas atas kelas terakhir dengan batas bawah kelas pertama. Jadi, rentang dari data nilai mahasiswa jurusan Administrasi Niaga yaitu 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Langkah ketiga yaitu menentukan banyak kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Keterangannya K yaitu kelas dan N jumlah data. Sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50 sama dengan 6,6. Dibulatkan menjadi 7. Sehingga banyak kelas bisa 6, 7, 8. Berikutnya menentukan kelas interval. Kelas interval yaitu rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Diketahui rentang dari data yang kita miliki yaitu 70 dan kelas 6, 7, 8. Sehingga kelas interval yang pertama 70 dibagi 6 sama dengan 11,6. Dibulatkan menjadi 12. Kelas interval kedua, 70 dibagi 7 sama dengan 10, dan yang ketiga, kelas interval 70 dibagi 8 sama dengan 8,7, dibulatkan menjadi 9. Setelah itu, langkah yang kelima, kita diminta untuk melakukan distribusi. Dari hasil perhitungan kelas 6, 7, dan 8, kemudian kelas interval 12, 10, dan 9, dengan cara coba-coba, maka dapat dibuat distribusi sebagai berikut. Jika K sama dengan 6, K sama dengan 6 ini artinya kelas yang kita miliki ada 6, dan CI sama dengan 12, yaitu rentang dari misalnya angka 30 hingga angka 41. Jika dari cara coba-coba yang pertama ini sudah memenuhi nilai tertinggi, yaitu pada data ini nilai tertingginya adalah 100, maka tidak wajib untuk menghitung dengan kelas dan CI yang lain. Sehingga dari distribusi yang sudah dilakukan, yang memenuhi syarat adalah yang banyak kelasnya 6 dan kelas interval 12. Langkah terakhir yaitu distribusi frekuensi. Dari perhitungan distribusi yang dilakukan sebelumnya, dapat dibuat distribusi frekuensi sebagai berikut. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Frekuensi 10 ini didapat dari jumlah mahasiswa yang mendapat nilai antara 30 hingga 41. Begitu juga hingga ke bawahnya, hingga ketika ditotal jumlahnya adalah 50. Materi kedua yaitu menghitung mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata hitung adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Dengan rumus mean sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. FI merupakan frekuensi ke I dan XI merupakan titik tengah atau nilai tengah. Dari tabel distribusi frekuensi yang sudah dibuat sebelumnya, kita diminta untuk menentukan nilai XI atau nilai tengah dari setiap kelas. Contoh cara menghitungnya, misalnya di kelas pertama, kita hanya perlu menambahkan 30 ditambah 41 kemudian dibagi 2, sehingga hasil XI-nya yaitu 35,5. Begitu juga hingga kelas ke-6. Setelah setiap kelas memiliki XI, maka kita dapat menentukan XI kali FI dengan cara mengalihkan
FI dengan XI. Misalnya di kelas pertama 10 dikali 35,5 sehingga hasilnya yaitu 355. Setelah semuanya sudah terhitung, kita dapat mengetahui nilai sigma FI yaitu 50 dan nilai sigma XI kali FI adalah 3263. Berikutnya kita bisa memasukkan ke dalam rumus mean atau rata-rata, yaitu 3263 dibagi 50 sama dengan 65,26. Jadi, rata-rata nilai mahasiswa jurusan administrasi niaga yaitu 65,26. Materi yang ketiga yaitu menghitung median. Median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama setelah diurutkan. Dengan rumus ME sama dengan BBS plus CI dikali setengah N dikurangi F kum dibagi F kelas median. Lalu ini adalah keterangannya. Untuk mencari median, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari kelas median. Dengan rumus setengah kali N sama dengan setengah dikali 50. 50 ini adalah keseluruhan jumlah frekuensi dari data mahasiswa jurusan administrasi niaga. Maka hasil dari kelas median yaitu 25. Untuk mengetahui di mana letak kelas mediannya ini, kita bisa menghitung frekuensinya. Misalnya, 10 ditambah 8 yaitu 18, kemudian 18 ditambah 7 hasilnya 25. Nah, di sini merupakan kelas mediannya yaitu di kelas ketiga. Dari sini kita dapat mengetahui frekuensi kelas median yaitu 7 dan frekuensi kumulatifnya adalah 18. Kemudian kita bisa mencari nilai BBS-nya yaitu 54 dikurangi 0,5 sama dengan 53,5 dan nilai CI atau kelas intervalnya yaitu 12. Setelah semua yang dibutuhkan dalam rumus median sudah diketahui, kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumus median yaitu ME sama dengan 53,5 ditambah 12 dikali 25 dikurang 18 dibagi 7 sehingga hasilnya yaitu 65,5. Jadi, median atau nilai tengah dari 50 data nilai mahasiswa jurusan administrasi niaga adalah 65,5. Materi yang selanjutnya adalah mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Dengan rumus MO sama dengan BBS plus CI dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Berikut ini adalah keterangannya. Dalam tabel distribusi frekuensi ini kita dapat melihat kelas mana yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak. Dari sini kita bisa melihat bahwa modusnya berada di kelas ke-6 dengan frekuensi 12 dan rentang nilai mahasiswa 90 hingga 101. Selanjutnya kita dapat menentukan BBS-nya. 90 dikurangi 0,5 sama dengan 89,5 dan CI sama dengan 12. Selanjutnya kita dapat menentukan nilai D1 dan D2-nya. Nilai D1 didapat dari pengurangan frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 didapat dari hasil pengurangan frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Setelah semuanya diketahui, kita bisa masukkan ke dalam rumus modus, yaitu MO sama dengan 89,5 ditambah 12 dikali 9 dibagi 9 plus 12, sehingga hasilnya yaitu 94,63. Jadi, modus atau nilai yang banyak diperoleh dari data nilai 50 mahasiswa jurusan administrasi niaga adalah 94,63. Materi yang terakhir yaitu perluasan median. Perluasan median terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan materi kuartil dan persentil. Yang pertama kuartil. Kuartil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 4 bagian yang sama dilambangkan dengan KI. Rumus kuartil yaitu KI sama dengan BBS plus CI dikali IN per 4 dikurang F dibagi FKI. Berikut adalah keterangannya. Dari tabel distribusi frekuensi ini kita dapat menentukan nilai frekuensi kumulatif. Misalnya kelas pertama, frekuensi kumulatifnya 10. Kemudian di kelas 2, frekuensi kumulatifnya berubah menjadi 18 karena 10 ditambah 8 sama dengan 18. Kemudian di kelas ketiga menjadi 25 karena 18 ditambah dengan 7.
Kemudian kita diminta untuk mencari nilai K3. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mencari letak K3. Dengan rumus IN per 4 sama dengan 3 dikali 50 dibagi 4. 50 ini dari jumlah keseluruhan data. Sehingga hasilnya 37,5. Dari hasil letak K3 ini, kita dapat mengetahui bahwa K3 berada di kelas kelima. Lalu FKI-nya 3, BPS-nya 78 dikurang 0,5, 77,5, dan frekuensi kelas sebelumnya 35. Selanjutnya kita dapat memasukkan ke dalam rumus kuartil, yaitu K3 sama dengan 77,5 ditambah 12 dikali 37,5 dikurang 35 dibagi 3, sehingga hasil K3 yaitu 87,46. Artinya, 75% dari 50 mahasiswa memiliki nilai maksimal 87,46, sedangkan 75% dari 50 mahasiswa memiliki nilai minimal 87,46. Yang terakhir yaitu persentil. Persentil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 100 bagian yang sama, dilambangkan dengan PI. Rumus persentil yaitu PI sama dengan BBS plus CI dikali IN per 100 dikurangi F dibagi FPI. Berikut adalah keterangannya. Di sini kita diminta untuk mencari nilai P11. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mencari letak P11 dengan rumus IN per 100 sama dengan 11 dikali 50 dibagi 100. Hasilnya yaitu 5,5 yang berada di kelas pertama. Lalu FPI-nya yaitu 10, BBS-nya 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5 dan F sama dengan 0 karena tidak ada frekuensi kelas sebelumnya. Lalu kita tinggal memasukkan ke dalam rumus persentil. P11 sama dengan 29,5 ditambah 12 dikali 5,5 dikurangi 0 dibagi 10. Hasilnya 36,1. Artinya, 11% dari 50 mahasiswa memiliki nilai maksimal 36,1, sedangkan 11% dari 50 mahasiswa memiliki nilai minimal 36,1. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.